Illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus takmir Masjid Fajrul Islam yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang sangat kami hormati dan yang kami muliakan Bapak dan Ibu-ibu para jamaah salat subuh Masjid Fajrul Islam yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh di Sabtu terakhir di bulan Syawal ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak mudah-mudahan ibadah sholat subuh kita pada subuh kali ini menjadi amal di beliau dengan benar hingga tegaknya yaumul qiyamah. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini sedikit kami akan menjelaskan bahwasanya salah satu al-iman, salah satu rukun iman itu adalah al-imanu bil yaumil akhir. Salah satu daripada 6 rukun iman yang wajib untuk kita imani sebagai seorang muslim adalah mengimani akan terjadinya hari akhirat atau hari kiamat. Itu pasti terjadi, dan salah satu tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat, dan salah satu tanda-tanda yang akan terjadi sebelum terjadinya hari kiamat yang besar. Kalau hari kiamat yang kecil kata para ulama adalah kematian. Jadi orang kalau sudah meninggal dunia, orang sudah wafat, dia sebenarnya sudah mengalami kiamat kecil. Kenapa? Karena dia tidak bisa menambah amal-amal solehnya dan juga tidak bisa mengurangi kemaksiatan dan keburukannya. Nas'alullah al-afiyah. Dan kiamat yang besar adalah kiamat yang nanti Allah akan menghancurkan alam semesta ini, Allah akan menghancurkan alam dunia ini, dan kita nanti akan berpindah dari alam dunia, kemudian kita berpindah ke alam barzakh, dan kemudian kita akan berpindah ke alam akhirat, alam yang kekal lagi abadi. Tapi sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, salah satu tanda atau peristiwa yang akan terjadi sebelum terjadinya hari kiamat yang besar ini adalah bahwasanya kita orang-orang yang beriman ini akan menghancurkan bangsa Yahudi. Kita akan mengalahkan bangsa Yahudi sebelum terjadinya hari kiamat, dan itu pasti akan terjadi. Kapan dan waktunya hanya Allah yang maha tahu. Hanya saja kita sebagai orang-orang yang beriman, sebelum terjadinya hari kiamat, kita pasti akan mengalahkan dan menghancurkan dan membinasakan bangsa Yahudi ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian,
para ulama menjelaskan kehancuran bangsa Yahudi sebelum terjadinya hari kiamat itu ada dua tahap. Tahap yang pertama adalah qabla khurujid dajjal. Jadi tahap yang pertama kita akan mengalahkan bangsa Yahudi ini itu sebelum keluarnya Dajjal. Yang kedua, kita akan mengalahkan bangsa Yahudi untuk yang kedua kalinya, dan itu yang akan terakhir kalinya, itu setelah keluarnya Dajjal. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, maka yang pertama, kita sebagai orang-orang yang beriman, apakah kita ataupun orang beriman lainnya nantinya, pastinya orang-orang yang beriman itu akan mengalahkan yang pertama sekali bangsa Yahudi ini sebelum keluarnya Dajjal dan sebelum berdirinya pemerintahan Islam atau kekhalifahan Islam untuk yang terakhir kalinya di Ardul Muqaddasah. Karena nanti berdasarkan hadis Al-Imam Bukhari disebutkan bahwasanya kekhalifahan Islam, pemerintahan Islam yang terakhir kali yang akan dipimpin oleh Al-Mahdi itu pusatnya adalah di tanah Palestina, di tanah Baitul Maqdis, di tanah Ardul Muqaddasah. Makanya dalam hadis Rasulullah pernah mengingatkan kepada Ibnu Hawalah namanya. Ya Ibnu Hawalah, kata Rasulullah, idza ra'aital khilafata, apabila engkau wahai Ibnu Hawalah telah menyaksikan kekhalifahan, telah berdiri di Ardul Muqaddasah, qad danatil zalazilu wal balabilu wal umuril adim, kata Rasulullah. Wahai Ibnu Hawalah, kalau nanti engkau sudah menyaksikan kekhalifahan Islam itu telah berdiri di tanah Ardul Muqaddasah. Ardul Muqaddasah itu berarti di tanah Palestina, maka kata Rasulullah berarti bersiap-siaplah, kata Rasulullah. Kenapa? Karena berarti telah dekatnya Al-Zalazil. Al-Zalazil itu berarti Allah akan menggoncangkan alam semesta ini dan akan muncul berbagai macam al-balabil, bala, bencana-bencana besar. Di antaranya adalah apa? Keluarnya Dajjal. Itu adalah bala, ya, itu adalah ujian terbesarnya umat manusia di muka bumi ini. Ya, nggak ada ujian terbesar di muka bumi ini kecuali apa? Ujian ketika nanti keluarnya Dajjal. Yang ketiga kata Rasulullah, wal umuril adim, dan ketika itu akan terjadi peristiwa-peristiwa besar yang tidak akan pernah terjadi sebelumnya dan yang setelahnya, yaitu apa? Keluarnya matahari dari sebelah timur, keluarnya Dahbah, kemudian keluarnya Ya'jud dan Ma'jud dan sebagainya. Oleh sebab itu Bapak sekalian, ini menunjukkan bahwasanya nanti di tanah Palestina ini, di Ardul Muqaddasah ini akan berdiri pemerintahan Islam yang terakhir kalinya. Dan itu sangat wajar kalau kita baca dalam sejarah kenapa di akhir kalinya pemerintahan Islam atau khilafah Islam itu berdirinya di tanah Ardul Muqaddasah, di tanah Palestina. Karena pada hari ini kita melihat satu-satunya negeri muslim yang penuh dengan bencana, ujian dan cobaan itu adalah tanah Palestina. Sangat wajar kalau kemudian pada akhirnya Allah memberikan kemuliaan dan keagungan kepada penduduk Palestina. Maka Bapak Ibu sekalian, sebelum keluarnya Dajjal, maka insya Allah kita orang-orang yang beriman akan mengalahkan bangsa Yahudi, dan kita akan melenyapkan
negara Zionis Israel dari tanah Palestina. Nah, ya. Jadi kita Bapak Ibu sekalian wajib yakin seyakin-yakinnya, insya Allah sebelum Dajjal keluar itu nanti negara penjajah Zionis Israel pasti bakalan lenyap dari tanah Palestina. Apa dalilnya? Isyarat dalil kehancuran bangsa Israel ini atau Bani Israel ini atau bangsa Yahudi di atas tanah Palestina ini diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, ayat yang ke-7, surah Al-Isra ayat yang ke-7. Adapun yang terjadi hari ini, di mana orang-orang Yahudi ini dengan leluasa dan semena-menanya membantai, membunuh, menyiksa, menangkap, menawan dan sebagainya, itu juga diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-6. Apa kata Allah? Kata Allah, summa rodadna lakumul karrota alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aksara nafira. Kata Allah, orang-orang Bani Israel ini atau orang-orang Yahudi ini, mereka melakukan dua kejahatan besar di muka bumi ini. Kejahatan yang pertama, mereka sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka dihukum oleh Allah dengan kejahatan mereka yang pertama dulu, di mana mereka membunuh banyak para nabi. Jadi Bapak Ibu sekalian, nggak usah kaget kalau bangsa Yahudi ini kerjanya memang sebagai tukang bunuh dan tukang khianat. Itu nggak usah kaget. Karena memang dari nenek moyang mereka dulu, dari nenek moyangnya orang-orang Yahudi Bani Israel ini memang kerjanya adalah apa? Tukang bunuh, ya. Yang dibunuh nggak sembarangan orang, Bapak Ibu sekalian. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ya, jahatnya bangsa Yahudi ini dulunya apa? Yuqatiluna anbiya Allah. Mereka membunuh para nabi-nabi Allah yang itu berasal dari kalangan Bani Israel sendiri. Dalam ayat yang lain mengatakan wa yaqtulunan nabiyyina bi khairil haq. Kerjanya Yahudi itu ngapain? Membunuh para nabi dengan alasan yang tidak benar. Jadi kalau hari ini mereka membunuh selain nabi, itu wajar. Jangankan dulu saja mereka membunuh para nabi. Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan berapa nabi Bani Israel yang dibunuh oleh Yahudi ini, jumlahnya mencapai 70.000 nabi. Nggak sedikit, Pak. Nabi Bani Israel yang dibunuh oleh Yahudi, kata Imam Ibnu Katsir, itu mencapai 70.000 nabi. Jadi Bani Israel ini nggak seneng sama nabinya digorok, nabinya dibunuh. Itu nabi dibunuh sama mereka. Lah maka Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kejahatan mereka seperti itu memang mewarisi nenek moyang mereka. Maka Allah sudah menghukum mereka yang pertama kali ini. Maka kemudian kata Allah apa? Setelah mereka dihukum dengan hukuman yang pertama, maka apa kata Allah? Kemudian kami beri kesempatan kepada kalian untuk bangkit kembali, kata Allah. Kemudian Allah tolong kalian dengan banyak harta, dengan banyak anak-anak, dan kami jadikan kalian orang yang memiliki pasukan yang besar. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, ini isyarat yang Allah gambarkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-6. Hari ini bangsa Yahudi, terutama Zionis Israel ini, mereka adalah orang yang hari ini dibantu dan ditolong oleh Allah dengan banyak harta. Kita tahu ya, berapa ribu perusahaan dunia hari ini yang berafiliasi dengan Zionis Israel. Kita nggak usah bicara yang ada di Amerika dan sebagainya. Di Indonesia saja ada puluhan perusahaan
baik mereka adalah perusahaan pihak ketiga atau pihak kedua, yang pasti ada hubungannya dengan siapa? Dengan Zionis Israel. Dan mereka mengumpulkan dan mendonasikan sebahagian keuntungan dagang mereka kepada siapa? Ke Zionis Israel. Sehingga bisa dikatakan hari ini Zionis Israel bisa membeli siapapun yang ingin dibeli sama mereka. Zionis Israel bisa menaklukkan seseorang apabila mereka ingin menaklukkannya. Cukup dengan dikasih apa? Jangankan orang, Mbak, berapa banyak negara hari ini yang takluk dan tunduk kepada Zionis Israel. Itu negara nopo meneh individu manusianya. Gitu. Kenapa? Karena Zionis ini duitnya nggak tanggung-tanggung. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Allah juga tolong mereka dengan banyak anak ya. Jadi bapak-bapak bisa lihat di Palestina ini, anak-anak Yahudi ini berjubel-jubel, Pak. Dan mereka ini orang-orang yang rasis ya. Jadi dari kecil saja, dari kecil itu, dari sejak bayi itu diceritakan oleh seorang ulama, mereka sudah dididik itu. Jadi setiap bayi Yahudi Israel itu lahir, itu sama ibu sama bapaknya, itu mulai dari masa buayan, dari masa dia diayun dan ditimang-timang, itu sudah dibisikkan di kuping mereka bahwasanya apa? Orang-orang Muslim Palestina itu adalah musuh kalian. Jadi nyanyiannya mereka itu, kalau kita kan nyanyinya apa itu? Po ame-ame ya kan? Belalang kupu-kupu. Itu kita kalau nyanyikan ngayunkan anak kita nyanyi po ame-ame. Kalau orang Yahudi enggak, Pak. Apalagi Yahudi Israel itu kalau ngayunkan anaknya, nimang-nimang anaknya, nyanyiannya apa? Muslim itu adalah musuhmu. Palestina itu adalah tanah dan negerimu. Nah, itu nyanyian mereka. Sehingga anak-anak Yahudi ini lahir kemudian besar menjadi orang-orang yang rasis, benci kepada selain bangsa Yahudi, dan mereka tanamkan, Pak. Nanti bisa dibaca dalam kitab Talmud mereka itu sebagai penggantinya Taurat itu, mereka menanamkan bahwasanya apa? Selain Yahudi itu adalah budak, selain Yahudi adalah binatang yang diciptakan Tuhan untuk melayani Yahudi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Makanya Pak, kalau hari ini ada orang-orang Muslim yang menjadi anteknya Yahudi, itu sebenarnya adalah apa? Binatangnya Yahudi. Binatang Yahudi itu. Mereka adalah budak-budaknya Yahudi. Maka Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara mereka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian apalagi Allah katakan, wa ja'alnakum aksara nafira, kata Allah, dan kami jadikan kalian kelompok yang besar. Hari ini Pak, berapa puluh negara berkomplot dengan Yahudi, dengan Israel. Ya, tidak berani perang dengan Israel. Ini penting untuk kita perhatikan ya, termasuk negara-negara Arab. Ya, berapa banyak negara-negara Arab yang menjalin hubungan dagang, politik, ekonomi, sosial dengan Zionis Israel. Kenapa? Karena di belakangnya ada yang bernama negara Amerika. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu kita pahami bersama, sebenarnya aktor dari teror di dunia ini termasuk di tanah Gaza, di Palestina ini adalah Amerika. Hanya saja banyak yang kemudian takut untuk berbicara demikian. Jadi sebenarnya biang keroknya itu Amerika. Amerika lah yang mensupport dana, logistik, persenjataan, perekonomian kepada negara yang bernama Israel, Zionis, negara penjajah Zionis Israel ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti setelah itu apa kata Allah? In ahsantum ahsantum ilaikum wa in asatum falaha fa idza jaa
wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah waliyutabbiru ma'alau tadbiro. Tapi nanti kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah. Allah ingatkan kepada orang-orang Yahudi Israel ini, kalau kalian berbuat baik, maka berbuat baik itu akan kembali kepada dirimu. Tapi kalau kalian berbuat jahat, maka kejahatan itu juga bakalan akan kembali kepada dirimu juga. Maka kata Allah, kalau sudah waktunya sampai, maka kami akan bangkitkan musuh-musuhmu, kata Allah. Jadi musuh-musuh Yahudi ini kalau nanti sudah sampai waktunya, Allah akan bangkitkan musuh-musuh mereka ini untuk apa? Liyasu'u wujuhakum, kata Allah, untuk menyuramkan wajah kalian, untuk menghitamkan wajah kalian, untuk menjelekkan dan memperburuk wajah kalian di dunia ini. Sehingga nanti kata Allah apa? Musuh-musuhmu akan masuk ke dalam Masjidil Aqsa dengan aman dan sentosa sebagaimana dulu mereka pertama kali masuk ke dalam Masjid Aqsa. Waliyutabbiru ma'alau tadbiro, dan mereka akan menghancurkan apa saja yang mereka dapatkan nantinya dengan sehancur-hancurnya. Maka Bapak Ibu sekalian, menurut mayoritas ulama ini terjadi sebelum keluarnya Dajjal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita menunggu waktu ya, walaupun nggak harus ditunggu-tunggu ya, tapi insya Allah ya, negara penjajah Zionis Israel ini insya Allah bakalan lenyap. Walaupun mereka punya duit yang banyak, walaupun mereka punya senjata yang hebat-hebat, walaupun mereka hari ini punya pasukan koalisi ya, di negara-negara Eropa pun negara-negara Arab, itu tidak akan menghalangi janji Allah untuk menghancurkan bangsa Yahudi ya. Tinggal kapannya hanya Allah yang maha tahu. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu saya mendengarkan kajian seorang ulama dari negeri Syam. Mereka mengatakan apa? Ada dua pintu yang nanti akan menjadikan gerbang masuknya pasukan muslim untuk mengembalikan Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam. Pintu yang pertama sudah terbuka, Pak. Mana pintu yang pertama itu? Kota Damaskus, negeri Syam. Tinggal satu pintu lagi yang belum terbuka. Mana itu? Mesir. Nah, ya. Maka ada para ulama hari ini seruannya apa? Jangan jatuhkan dulu Netanyahu. Setanyahu itu nanti belakangan. Yang perlu digulingkan dulu untuk waktu dekat ini adalah apa? Setannya Mesir. Siapa itu? As-Sisi. Oh, ya. Setannya Mesir itu namanya apa? As-Sisi, yang hari ini jadi presidennya Mesir. Ini sebenarnya apa? Setanyahu yang kedua. Oh, ya. Jadi kalau mau tahu ya, Zionisnya negara muslim itu, terutama di Afrika, itu adalah As-Sisi. Nah, ini penting. Makanya bagi mereka yang lulusan dari Mesir, Al-Azhar ya, itu berat untuk ngomong As-Sisi ini sebagai apa? Sebagai teroris, sebagai gembongnya teroris. Karena nggak tahu saya itu apakah mereka takut nanti kalau datang ke Al-Azhar nggak boleh lagi, atau mereka punya gelar LC dari Al-Azhar nanti takutnya dicabut sama As-Sisi. Ya. Jadi kejahatan As-Sisi ini, Pak, betul-betul sangat biadab. Sangat biadab. Kita bisa saksikan ini ya. Jadi ada namanya tembok Rafah, Pak. Tembok Rafah itu tembok yang membatasi antara Rafah Palestina dengan Rafah Mesir. Jadi tinggal tembok, di balik tembok Rafah yang ada di kota Gaza, Pak, itu tentara-tentara Palestina, tentara-tentara Mesir di wilayah Rafahnya Mesir, itu dengar betul, Pak, dengar di balik tembok itu
Umat Islam tuh dibantai, jeritan bayi, jeritan anak, jeritan perempuan itu di balik tembok mereka yo kerungu, dengar mereka. Tapi tentara Mesirnya Asisi di balik temboknya lain, Mbak. Mereka tega, diem, nggak berbuat apa-apa. Bahkan ada satu video yang cukup menyedihkan, Mbak. Ada warga Rafah Palestina ini, karena saking takutnya dia disiksa dan dibunuh di tanah Rafahnya Palestina ini, dia naik temboknya, dia naik itu tembok pembatas Palestina Rafah dengan Rafahnya Mesir ini, kemudian dia masuk ke wilayahnya Mesir ini. Itu sama tentara Mesir, Mbak, digebukin, dipukulin, dimasukkan lagi ke dalam. Itu kejamnya pemerintahan Asisi Mesir ini. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan binasakan Asisi Mesir ini, dan mudah-mudahan pintu gerbang kita umat Islam untuk mengembalikan Masjidil Aqsa dan mengalahkan bangsa Yahudi ini bisa terjadi, walaupun masih jauh, Pak, masih jauh ya. Kenapa bisa masih jauh? Karena hari ini kita umat Islam sudah terkena penyakit apa? Penyakit al-wahnu, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Dan itulah sebenarnya itu penyakitnya Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu punya penyakit namanya apa? Cinta dunia dan takut mati. Hanya saja hari ini penyakit itu juga sudah menular kepada umat Islam. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini dijauhkan oleh Allah dari penyakit yang namanya al-wahnu, hubbud dunia, cinta dunia, cinta popularitas, takut popularitasnya hancur, takut popularitasnya rusak dan sebagainya. Mereka rela untuk berbuat apa saja. Bayangkan ya, ada seorang hakim pengadilan nerima duit suap 5,5 M, mung disembunyikan di bawah kolong tempat tidur, ya kan? Lah ngopo wani nrimo tapi ora wani. Ya. Dan itu ketangkep ya, naudzubillah min dzalik. Maka hari ini, Pak, untuk mencari hakim ya, atau pengadilan yang betul-betul apa? Adil. Jadi hari ini yang namanya pengadilan, Mbak. Seharusnya kan yang namanya pengadilan itu kan tempat orang untuk mencari apa? Keadilan. Tapi faktanya pengadilan hari ini itu justru tempat kedoliman. Jadi bukan lagi pengadilan seharusnya. Harusnya ganti apa itu? Pendoliman, ya. Ya. Jadi sudah nggak layak lagi hari ini, Pak, pengadilan itu. Saya tuh waktu kemarin menyelesaikan doktor saya, Pak, di UI, itu waktu saya mendatangi hakim-hakim pengadilan mahkamah syariah yang ada di Aceh, itu rata-rata hakimnya ngomong, Pak, itu hakim mahkamah syariah di Aceh yang rata-rata ustadz-ustadz tengku-tengku itu, mereka ngomong, Pak Ustadz, kaki kami yang sebelah ini sudah di neraka. Nah terus tinggal satu lagi. Ini pun kalau kami nggak hati-hati, Pak Ustadz, ini pun bakalan dua-duanya di naudzubillah min dzalik. Maka Pak sekalian, maka hari ini kita di Indonesia, Pak, untuk mencari keadilan di pengadilan itu sangat apa? Sangat sulit dan sangat berat sekali. Kenapa? Karena hari ini banyak hakim yang cinta dunia dan takut mati. Tuh hakim yang kemarin menangani kasus kilometer 50, hakim yang membebaskan pelaku pembunuhan dan pembantaian di kilometer 50. Itu hakimnya, Pak, kemarin ditangkap oleh KPK
karena telah melakukan tindak pidana korupsi. Bayangkan, artinya berarti apa? Berarti mereka membebaskan si pelaku pembunuhan kilometer 50 itu karena diapain? Bayangkan tuh, 6 orang dibunuh di kilometer 50, ditembak. Itu yang pelakunya hanya diponis 2 tahun penjara. Kemudian berikutnya dipotong masa tahanannya 1 tahun, sehingga akhirnya cuma mengalami berapa? Dan kemarin ditangkap tuh hakimnya yang melepaskan pembunuh kilometer 50 tuh, ditangkap oleh KPK dan tersangkut dengan kasus suap, kasus korupsi. Kita lihat sendiri, Pak. Dan ini kita buktikan. Naudzubillah min dzalik. Lah maka Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi hari ini banyak yang hubbud dunia, cinta dunia. Cinta dunia ini bisa jadi cinta duit, cinta popularitas dan sebagainya. Termasuk kalau kita hari ini mau jujur ya, berkaitan dengan ijazah. Ini banyak yang cinta dunia, Pak. Akhirnya apa? Rame-rame berupaya untuk berbohong dan juga berdusta. Padahal fakta-fakta di lapangan itu sudah berat itu untuk menunjukkan kalau memang betul ijazahnya memang dia punya ijazah asli. Ngapain sampai berlarut-larut selama bertahun-tahun, tunjukkan kilo aku duwe. Tapi memang kerjanya dari dulu tukang buat ribut, tukang buat onar, takut mati ya. Kemudian Anda pun terlibat dalam apa? Dalam, kita tunggu aja nanti pengadilannya. Tapi pun kita masih bersikap pesimis ya, karena sebelumnya juga seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka Bapak sekalian, yang kedua, kita akan menghancurkan Yahudi yang kedua kalinya kapan, Mbak? Setelah keluarnya Dajjal. Dalam hadis Rasulullah mengatakan ketika Dajjal keluar, Dajjal ini akan diikuti 70.000 pasukan dari kalangan Yahudi. Dari mana Yahudinya? Dari kota Aspahan. Mana Aspahan tuh Iran ya. Dan yang menariknya, Pak, di Iran ini ada namanya kota Aspahan, ibu kotanya namanya Yahudiyah. Ya. Jadi ada kota Aspahan atau kota Ispahan di Iran. Itu nama ibu kotanya kota Ispahan ini namanya Yahudiyah. Itu saking banyaknya orang-orang Yahudi di tempat itu. Dan nanti kata Rasulullah ketika Dajjal keluar, Yahudi itu akan digiring, akan diikuti oleh 70.000 pasukan Yahudi Ispahan. Sampai nanti mereka datang ke Palestina, kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal ini, maka kemudian umat Islamlah yang akan membunuh pasukan Dajjal, yaitu Yahudi ini. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? La taqumus sa'ah. Kiamat nggak akan terjadi kata Rasulullah. Sampai kapan? Sampai umat Islam membunuh orang-orang Yahudi, memerangi orang-orang Yahudi, hingga orang-orang Yahudi ini nanti sembunyi di balik bebatuan dan pepohonan, karena mereka saking takutnya, apalagi Dajjalnya sudah terbunuh, maka nanti orang-orang Yahudi ini lari ketakutan hingga mereka sembunyi di balik batu dan pepohonan. Ketika itulah Allah memberikan kuasa mukjizatnya kepada batu dan pepohonan untuk berbicara. Apa kata batu dan pohon waktu itu? Ya Abdullah, ya Muslim, wahai hamba Allah, wahai orang Muslim, ini ada Yahudi sembunyi di belakangku. Ta'al, kemari, kata batu pohon ini, bunuh orang Yahudi ini. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, maka nanti untuk yang kedua kalinya kita akan menghabisi dan melenyapkan pasukan Yahudi yang mereka menjadi pasukannya siapa? Pasukannya Dajjal. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, yakinlah bahwasanya Yahudi ini bakalan akan kita kalahkan. Hanya saja belum waktunya ya. Apakah kita nanti menyaksikan kekalahan Yahudi ini atau tidak, hanya Allah yang Maha tahu.
kalaupun kita tidak menyaksikannya, mudah-mudahan kelak kita juga termasuk punya saham untuk hari ini dan berikutnya, agar orang-orang Yahudi ini dapat dikalahkan oleh umat Islam. Salah satunya apa? Salah satunya kita usahakan tidak menggunakan produk-produk Yahudi Zionis. Saya kemarin Pak ke safari dakwah ke Jawa Timur ya, terutama di daerah Madura Pak. Alhamdulillah Pak, di Madura ini di beberapa kajian saya masjid dan beberapa tempat, saya tidak lagi mendapatkan adanya minuman aqua dan le minerale. Jadi orang-orang Madura itu Masya Allah ya, sekarang berlomba-lomba buat air minum mineral lokal sehingga mereka tidak lagi pakai yang namanya aqua dan le mineral, termasuk rokok Pak ya. Jadi sekarang di Madura itu, kita tahu ya, orang Madura itu ahlul udud wal isab ya. Jangankan orang awamnya Pak, kiai-kiainya pun ahlul udud wal isab ya. Jadi kalau nanti bapak-bapak ke Madura, kita punya ikhwan-ikhwan di sana Pak, celana cingkrang, batuk ireng, yo ngudut Pak. Itu nggak usah kaget ya, nggak usah kaget, karena memang kayaknya sudah jadi apa itu, jadi tradisi. Tapi menariknya Pak, mereka sekarang rokoknya pakai rokok produk lokal. Saya tanya Pak, kenapa nggak pakai Jarum? Kenapa nggak pakai Jisamsu milik Yahudi? Tapi ngerokok Pak, tapi nggak mau. Dia ada baiknya juga lah sudah menggunakan rokok produk walaupun ya kalau dicari pasnya ada yang pasti pakai apa, Jisamsu, pasti ada yang pakai Jarum dan sebagainya. Namun ada kesadaran dari orang-orang Madura ini Pak, tidak merokok dengan rokoknya produk Yahudi. Itu satu kesadaran yang baik lah. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan kita bisa menghindari ya, yang bisa kita hindari Pak. Kenapa Pak sekalian? Karena setiap uang yang kita belikan dengan produk-produk Yahudi ini berarti sama saja kita juga memberi apa? Saham dan kontribusi kita untuk negara Zionis Israel membunuh saudara-saudara kita yang ada di Gaza sampai hari ini. Maka kita doakan Pak, mudah-mudahan tahap gencatan senjata yang kedua itu segera terjadi, sehingga rudal-rudal Zionis Israel ini tidak lagi kemudian membantai saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza. Karena ada 3 tahap nanti itu ya. Kalau sampai nanti tahap yang ketiga, itulah tahap di mana terjadi genjatan senjata secara permanen. Walaupun kita juga nggak bisa yakin, karena orang-orang Yahudi ini kerjanya apa? Tukang mengkhianati perjanjian. Tapi sekalian demikian, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Allah berikan perlindungan kepada mereka. Ya Allah, selamatkan mereka. Dan mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim hari ini tetap terus memperjuangkan dan tetap terus membela hak-hak saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan kelak itu menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.